Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Nah, kalau pada saat yang lalu pada diskusi yang lalu kita sudah mencoba mengubah ya, sebuah istilahnya mungkin PID paket ya, bloknya itu paket. Ya, D-nya kita nonaktifkan, kemudian I-nya kita tetap aktif sehingga yang dipakai hanya P dan I. Nah, sekarang kita lihat ya, yang akan kita coba adalah kalau P dengan D. Baik, saya aktifkan dulu MATLAB-nya ya. Mulai masuk, kita tunggu Windows-nya, kita tunggu jendelanya. Nah, masuklah kita di MATLAB. Nah, saya aktifkan Simulink-nya ya. Inisialisasi. Kita lihat apakah sudah aktif. Ya, sudah ya. Nah, sekali lagi ya, saya pada pertemuan yang lalu tidak menyimpan itunya ya. Nah, sebagai latihan lagi ya, itu mungkin itu dipakai sebagai dasar. Ya, jadi diagram utama yang kita bukan utama ya, yang selama ini kita diskusikan itu mungkin sebagai dasar Anda mencoba memainkannya. Ya. Jadi artinya begini, dengan yang dasar itu adalah umumnya bloknya itu seperti itu ya. Ada inputnya ya, sinyal inputnya, kemudian ada sum-nya yaitu untuk masukan-masukan. Jadi sebagai masukan dari umpan balik ya, kemudian ada PID-nya pasti ya, karena kita bermain di PID, kemudian ada transfer function-nya ya. Ya. Jadi function yang bisa kita ubah-ubah ya. Terus yang terakhir ada tampilannya yang disebut dengan scope ya. Oke, mari kita bangun sekarang ya. Masuklah kita ke dalam blank modelnya ya. Nah, ini ya. Tools sudah keluar. Mari kita membuka library-nya. Nah, seperti biasa kita lihat library-nya seperti ini. Ya. Saya berharap ini merupakan latihan ya sekali lagi. Ya. Saya mencari bagian-bagian yang akan saya pakai. Nah, saya hanya mau mencoba membuka continuous. Oh, ini saya dapatkan transfer function. Ambil dulu. Apa yang ada saya ambil. Nah, kemudian dari continuous ini apalagi yang bisa kita PID-nya bisa saya ambil. Saya masukkan dulu. Nah, kemudian saya membutuhkan yang kita butuhkan adalah sum ya. Saya ambil di ini ya, library-nya di commonly used ya, umumnya dipakai. Biasanya kalau kita sering pakai dia muncul di commonly used. Nah, baik, ini adalah sum-nya. Kemudian source-nya ya. Nah, sumber sinyalnya ya. Saya masih memakai step. Nah, saya susun aja di sini. Ya. Kemudian saya membutuhkan tampilan keluarannya ya, saya pakai scope. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kira ini cukup ya. Nah, mari kita susun. Ya. Disusun, ini source-nya. Ya, kemudian setelah source-nya itu ada umpan balik ya, ada sum untuk umpan baliknya. Ya. Di depan umpan balik akan memberikan sinyal masukan ya, istilahnya gain ya, kepada PID ya, kemudian dari hasil PID itu kita proses di transfer function-nya, kemudian tampilan akan dilihat di scope-nya oleh oscilloscope-nya ya. Baik, kita hubungkan semuanya ya. Jadi kita hubungkan semuanya. Ini adalah blok dasar yang kita pakai untuk memainkan PID ya. Jadi sebenarnya bukan PID, apapun bisa kita masukkan, tetapi kita mencoba melatih untuk
menyusun hasil dari simulasi kita, hasil dari desain sistem kendali kita. Nah, sekali lagi ya, ini plus-plus ya. Ada yang kita inginkan adalah nanti yang negatif ya. Jadi feedback negatif dari bagian output ini. Nah, kita ganti dulu supaya dia plus menjadi plus min. Klik 2 kali. Nah, ini plus plus. Nah, saya akan ganti dia salah satu menjadi min. Ya. Kalau Anda ingin yang depan yang min ya, tapi umumnya kalau dari signal itu dari sumber signal yaitu plus ya. Nah, ini kita sudah lihat plus dan min. Nah, jadi jangan sumber sinyal min ya. Tapi karena Anda ingin mencoba, silakan mencoba apa hasilnya supaya tahu kira-kira bagaimana kalau kita mendesain ini min gitu ya. Tapi sementara jangan dulu ya, karena umumnya adalah sumber sinyal itu adalah positif. Kalau tidak ada sumber sinyal, maka tidak akan ada respon ya. Baik, PID-nya kita sesuaikan dengan yang sudah kita lakukan yang lalu ya. Proporsionalnya 350, kemudian integralnya 300 ya, derivatifnya 10 ya. Kita apply dulu. Jadi ini adalah bentuk dari PID yang sudah kita diskusikan saat yang lalu. Nah, oke, PID sudah. Sekarang transfer function ya. Nah, transfer function yang sudah kita pilih adalah, sekali lagi ini terserah ya. Tapi saya sesuaikan sesuai dengan yang sudah kita lakukan pada saat yang lalu. Nah, kemudian di denominatornya kita masukkan agar persamaannya ya, S kuadratnya konstantanya 1, kemudian S-nya konstantanya 10, kemudian konstantanya terakhir adalah 20. Nah, sekali lagi bayangkan ini di bawah ini adalah persamaan kuadrat ya. Ya sebenarnya saya ingin mendiskusikan mengenai MATLAB ya, khususnya tentang penyelesaian matematik ya, supaya sinkron dengan apa yang kita desain di Simulink ya. Tetapi waktu saya sangat terbatas. Baik, ini sudah kita desain semuanya. Sekarang kita kita inginkan feedback dari sini ya. Kita klik dulu panah ini, kemudian kita masuk ke feedback. Nah, langsung dia nyambung. Nah, langsung klik aja, berarti dia sudah nyambung. Nah, kemudian saya desain, saya rapikan dulu. Nah, ini adalah desain yang kita buat. Nah, jangan lupa untuk model konfigurasinya. Ya, yang kita konfigurasi adalah fix ya. Kita bukan pakai variabel, tapi kita pakai fix. Anda pakai variabel juga boleh ya, kalau ingin melihat efeknya ya. Ini saya pakai 0,01. Nah, apply dulu. Ya, nanti kita akan ada suatu saat kita akan diskusikan mengapa dipilih fix dan 0,01. Nah, setelah apply kemudian oke. Siap ya. Ini selesai. Mudah-mudahan sama dengan desain kita yang lalu supaya kita bisa bandingkan. Saya run. Alarm run sudah bunyi, berarti sudah selesai disimulasikan. Ini hasilnya, ya sama ya, seperti saat yang lalu. Nah, saya besarkan. Nah, itu sinyalnya ya. Kalau kita lihat satuan waktunya 1,0 sekian, dia sudah langsung steady state. Ya, itu. Kembalikan asalnya lagi. Nah, tutup. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ya, semuanya ini kita copy. Nah, seperti yang kita lakukan saat yang lalu, edit, kemudian copy. Nah, kita paste di sini. Oke, sudah jadi di bawahnya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? PID-nya dimanipulasi. Kalau yang lalu
derivatifnya yang kita tidak aktifkan, ya. Sekarang derivatifnya kita aktifkan, ya. Saya berikan nilai 1 di sini ya. Kita lihat dulu ya apa efeknya. Apply dulu, nah, kemudian oke. Nah, sekarang saya run, ya kedua-duanya akan di run, ya masing-masing ya. Oh ya, perlu Anda ketahui bahwa kalau ada 2 atau 3, ya, mereka akan sama-sama juga run, tentunya dengan masukan dan keluaran sendiri. Ya. Nah, kita lihat hasilnya kalau kita pakai PD. Ya. Oh, sebentar ini. Ini PID-nya. Oh, ini 0 ya. Atau saya salah. Coba kita lihat ya. Kita lihat semuanya. Oke, kita run kembali. Apa yang terjadi kok sepertinya kok tidak ada pengaruh ya. Derivatif integralnya kita matikan seperti tidak ada pengaruhnya. Oke, baik. Ya. Jadi mungkin harus saya besarkan. Nah, sekarang saya gabungkan ya. Lebih baik gabungkan aja supaya kita bisa lihat hasilnya ya. Saya gabungkan kemari. Dan saya run lagi. Apa yang terlihat di sini? Oh, ada 2 ya. Oh, ternyata integralnya tidak begitu berpengaruh ya. Jadi ini saya coba besarkan. Oh ya, ada pengaruh juga ya. Jadi artinya kalau kita lihat yang putih ini ya, dia lebih cepat gitu ya, tapi mirip sekali ya. Jadi kelihatannya sepertinya ya, dia derivatif itu lebih penting, tapi tidak ya. Tadi sekali lagi saya katakan bahwa tidak masalah penting atau tidak ya, ini mirip sekali ya. Ya, begitu itu seakan-akan pengaruh integrate itu tidak besar ya. Tapi nanti kita lihat bahwa integrate itu pengaruhnya besar untuk suatu desain tertentu. Ya, saya besarkan dulu. Mirip sekali, tapi ada bedanya. Nah, kita lihat ya, berhimpit ya, putihnya ini berhimpit dengan yang biru. Nah, sedikit sekali perbedaannya. Ya. Kalau integrate-nya kita tidak kita pakai, yang terjadi adalah seperti itu. Nah, kita lihat ujungnya ini malah yang PID lengkap terlihat dia lebih tinggi ini ya, transiennya ya. Tapi tidak ada masalah. Yang penting kita sudah lihat efeknya ya. Jadi kita lihat efeknya. Saya perkecil lagi. Nah, ini ada hasil dari kita lihat ada sedikit perbedaannya ya. Dia kondisi steady-nya lebih rendah dibanding ya, kalau saya besarkan sedikit lebih rendah ya. Kalau tadi tidak ada integrate-nya, dia di bawah 1 ya. Bawah 1. Ini pengaruhnya ya. Jadi mungkin kalau seperti ini ya, karena sumbernya jadi sumber sinyalnya itu adalah step. Nah, mungkin ini tidak berpengaruh. Kalau sumber sinyalnya lain ya mungkin dalam pertemuan yang lain kita coba pakai sumber sinyal yang berbeda sehingga kita bisa lihat perbedaannya. Ya. Baik, saya kembalikan ke asalnya lagi ya supaya terlihat bagaimana. Nah ini reaksinya ya, mirip sekali. Ya. Saya kira demikian ya.